Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup ini sukar untuk diprediksi. Kadang-kadang semua yang tampaknya baik, semua yang tampaknya aman-aman saja, tiba-tiba menjadikan kita kaget. Sebab ada orang yang mengalami musibah, ada orang yang tiba-tiba mengalami kegagalan, ada orang yang tadinya aman-aman saja, tiba-tiba ekonominya menjadi porak-poranda. Itu yang saya dengar dan itu juga yang orang sampaikan kepada saya. Orang yang biasanya berkecukupan tiba-tiba menghubungi ibu gembala dan menyatakan bahwa dia sedang mengalami kesulitan ekonomi. Saya melihat apa yang kita rasakan aman tiba-tiba bisa berubah menjadi badai. Orang yang sehat tiba-tiba berubah jadi orang yang sakit. Kita itu benar-benar tidak mampu memprediksi apa yang akan terjadi di depan. Kita mempersiapkan dengan baik, tapi keadaan di depan seringkali membuat kita menjadi tidak tenang. Nah, mari kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan dengan tema iman di tengah badai kehidupan. Iman di tengah badai kehidupan. Matius 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudara, Yesus berjalan di atas air itu setelah ia memberi makan 5.000 orang. Jadi Alkitab mencatat setelah memberikan makan 5.000 orang, maka peristiwa selanjutnya adalah Yesus berjalan di atas air. Kalau Alkitab mencatat, ini pasti ada maksudnya. Sebab mujizat berjalan di atas air itu bukan cuma sekedar mujizat, tapi ada pelajaran iman bagi para murid-murid Yesus. Yang pada saat itu sedang mengalami kondisi terjebak dalam badai di tengah laut.
Saudara-saudara, nggak usah ada badai. Kalau saudara kena ombak terus-menerus di tengah laut, saudara bisa tumpah-tumpah. Sebab saya pernah mengalami, pergi ke Kalimantan naik kapal. Kapalnya nggak ada badai, tapi gelombang terus-menerus sepanjang perjalanan. Dan itu saya bisa tumpah-tumpah dalam kapal. Dan tidak ada selera makan apapun. Nah, murid-murid Tuhan Yesus dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan penuh ketakutan di tengah-tengah laut itu, Yesus datang kepada mereka untuk menenangkan. Jangan takut, tenang. Dan menunjukkan bahwa Yesus selalu hadir dalam setiap badai hidup ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Billy Graham pernah mengatakan, Tuhan itu tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari badai. Tetapi Dia menjanjikan akan berjalan bersama kita melalui badai. Jadi itulah yang disampaikan oleh Billy Graham. Tuhan itu tidak pernah janji hidup ini bebas dari badai. Tapi Dia janji akan berjalan bersama kita, akan menyertai kita melalui badai. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada 3 pelajaran penting tentang iman yang terdapat dalam peristiwa Yesus berjalan di atas air. Yang pertama, berani percaya di tengah ketakutan. Iman itu berani percaya di tengah-tengah ketakutan. Coba saudara lihat. Matius 14 ayat 26 sampai 27. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi iman itu seharusnya berani percaya di tengah-tengah ketakutan. Murid-muridnya Tuhan Yesus itu mengalami ketakutan karena yang pertama perahunya mengalami terjangan badai. Yang kedua, di tengah-tengah kegelapan yang sangat pekat itu, tiba-tiba Yesus datang menghampiri mereka pakai baju putih. Jadi ketakutannya makin bertambah. Tapi ketika Yesus mendekat, hadir di tengah-tengah ketakutan itu, Yesus mengatakan, "Tenanglah. Aku ini, jangan takut." Sebuah pesan yang disampaikan oleh Yesus. Bahwa Yesus itu memahami apa yang sedang dialami oleh murid-muridnya. Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini." Berarti Yesus paham bahwa murid-muridnya sedang dalam kondisi dan keadaan yang kacau. Murid-muridnya sedang dalam kondisi yang galau karena keadaan yang tidak dapat diatasi. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu Tuhan hadir di tengah-tengah badai untuk memberikan ketenangan. Menguatkan iman murid-muridnya bahwa mereka tidak berjalan sendirian dalam menghadapi badai. Murid-murid itu berpikir bahwa di tengah-tengah ombak dan badai itu hanya mereka yang mengalami. Tapi kehadiran Tuhan Yesus memberitahukan bahwa orang-orang yang beriman tidak sendirian dalam menghadapi badai. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, permisi bertanya, kalau tiba-tiba saudara didiagnosis oleh dokter memiliki penyakit yang serius, misalnya gagal ginjal atau
kanker. Tentu saudara tidak bisa tenang. Tentu saudara tidak bisa lagi hidup seperti biasa. Saudara mengalami ketakutan. Kok bisa ya aku kena kanker? Kok bisa ya saya gagal ginjal? Saudara pasti bertanya terus dan mulai menghitung. Saya bisa melewati ini atau saya bisa gagal menjalani kehidupan karena penyakit ini. Dan di tengah-tengah kegalauan, ketakutan, yang saudara butuhkan adalah ketenangan. Sebab sekalipun saudara kacau, galau, takut, tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Tuhan mau mengatakan, engkau tidak sendirian, aku selalu hadir menyertaimu. Janji Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam situasi yang paling sulit yang sedang kita hadapi. Saya mau saksi sedikit ya, ini tentang perjalanan saya dengan Guan Andri tahun lalu waktu ke Israel. Saudara-saudara, suaminya Diana itu sebagai kepala rombongan, tour leader, saya pembimbing rohani, dan istri saya ikut sebagai peserta. Kita semuanya senang sebab akan berangkat ke Israel. Tapi tahukah saudara, bahwa ketika kita di Israel, sebagian rombongan nggak bisa berangkat katanya. Kenapa? Karena visanya ditolak. Jadi sebagian itu nggak bisa ikut. Ada pendeta, ada peserta dari Australia yang khusus datang mau ke Israel, ikut rombongan itu. Sebagian nggak bisa ikut. Dan saya termasuk beruntung dengan istri yang bisa berangkat. Nah itu menyisahkan sebuah kegelisahan. Kok bisa visa ditolak itu? Sebab belum pernah terdengar orang ke Israel itu kalau bukan teroris, visanya ditolak. Dan tahukah saudara, drama teror itu bukan cuma ada di Soekarno-Hatta, tapi juga ada di Mesir, negara pertama yang kita singgahi. Pada waktu kita jalan-jalan di Mesir, pergi ke setiap tempat, dan akan masuk ke Israel, rombongan tiba-tiba dilarang untuk berangkat ke Israel. Jadi rombongan dilarang untuk berangkat ke Israel. Kenapa? Karena orang agen yang ada di Mesir itu mengatakan, tur ini tidak bisa berangkat ke Israel sebelum kamu membayar semua kebutuhan yang sudah kamu pakai selama beberapa hari selama di Mesir. Sebab agenmu yang ada di Jakarta belum melunasi. Dan agenmu yang di Jakarta mengatakan bahwa kamu yang akan membayar pada saat tiba di Mesir. Saya melihat Guannya bingung, Andri. Kalau saya kan pembimbing rohani, kerjanya doa. Lah Guan itu yang bertanggung jawab kebingungan. Bingungnya bukan cuma sekedar bingung, bingungnya luar biasa. Mencoba untuk tawar-menawar tapi agen yang ada di Mesir tidak bisa ditawar, harus bayar. Sebab kamu sudah menikmati semuanya. Dan saya melihat Guan telepon Diana ke Indonesia. Dan tahukah saudara-saudara,
Saya mendengar Guan bilang, sakno Diana, sedih hatinya dan gak tahu harus gimana. Karena Diana di Indonesia gak punya uang Pak. Terus siapa? Yaitu Mane Kambu, nangis terus. Terus siapa Guan? Iki apa Pak, kayak selang Israel lagi. Jadi saya diajak rundingan, kita hutang-hutang sama mereka aja. Daun sing gelem ngutangi Pak. Sebentar saya tanya. Saudara-saudara, orang berani menitipkan uangnya kalau saya yang bertanggung jawab. Sebab rombongan yang berangkat ke Israel ini terdiri dari beberapa kota dan tidak saling kenal dan tidak kenal juga sama tour leader. Dan tahunya cuma kalau saya adalah pembimbing rohani. Lalu orang titip uang ke saya, kalau tour leader mau pinjam hanya boleh lewat Pak Heno. Di tengah-tengah kekacauan dan ketakutan itu, saya menyampaikan, Guan, kamu hanya bisa pakai uang ini. Uangnya itu nggak dikit loh saudara, sekitar 300 juta loh. Siapa yang bawa uang sekitar 300 jutaan itu? Di dalam pesawat itu? Tidak ada orang yang bawa. Itu patungan dari mana-mana. Dan Diana sempat stres karena katanya Guan, barusan tak beli emas Pak, terpaksa kita didol. Saya bilang, ya nanti cari lagi emas yang lain. Kalau biasanya beli saon, sekarang belinya sak kilo aja nanti untung akeh. Saudara-saudara, Tuhan itu campur tangan di tengah-tengah kondisi yang galau, gak tahu bagaimana cara berpikirnya. Tiba-tiba Tuhan itu hadir, menenangkan dan menolong. Tidak pernah Guan itu berpikir bahwa dia akan ditolong sama rombongan. Karena rombongan merasa Guan adalah termasuk bagian dari travel agent yang ada di Jakarta. Dan sama sekali tidak mendapatkan keyakinan dari peserta untuk bisa mendapatkan uang. Saudara-saudara, di situ saya mulai menyadari bahwa di tengah-tengah badai sekalipun, kita harus percaya. Kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Tuhan itu tetap menyertai. Dan terus saya monitor, setelah pulang dari Israel, saya tanya, wis dibayar Guan, wis dibayar Guan. Kenapa? Karena saya nggak sampai hati. Coba bayangkan kalau Guan itu harus menanggung yang nggak seharusnya dia pikul. Tiba-tiba jadi utang yang nggak pernah dia lakukan. Tiba-tiba utang 385 juta sekitar. Bawa rombongan seharusnya untung, tiba-tiba berubah menjadi kerugian. Dan tidak ada uang untuk menutup itu. Dan saya bersyukur, di tengah-tengah kondisi yang kacau sekalipun, Tuhan itu tetap hadir. Kadang-kadang ada orang di PHK lalu mikir, kerja apa ya, kerja apa? Percayalah di tengah-tengah kegalauan kita, kesulitan ekonomi kita, Tuhan itu selalu hadir dan tidak pernah tinggalkan kita. Iman itu berani untuk percaya kepada Tuhan di tengah-tengah ketakutan yang sedang kita hadapi. Macam-macam orang itu takut. Ada karena masalah ekonomi, ada masalah kesehatan, ada masalah pasangan hidup, ada masalah masa depan. Tapi orang yang beriman berani percaya sekalipun keadaannya dalam kegelapan. Yang kedua, melangkah dengan iman di tengah ketidakpastian. Kalau yang pertama, berani mempercayai, berani percaya kepada Tuhan di tengah-tengah ketakutan dalam hidup ini, kegelapan dalam hidup ini. Tapi yang kedua, berani melangkah dengan iman di tengah-tengah ketidakpastian. Maksudnya bagaimana? Kita lihat di Matius 14 ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia,
Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Langkah Petrus keluar dari perahu adalah tindakan yang berani. Ini yang dinamakan dengan tindakan iman. Meskipun penuh dengan ketidakpastian, Petrus merespon panggilan Yesus. Petrus melangkah keluar dari zona nyamannya. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Iman itu seringkali menuntut kita untuk meninggalkan zona nyaman dan mempercayai Tuhan yang memanggil kita. Iman itu akan memampukan kita melangkah keluar dari perahu ketakutan. Ketika Yesus memanggil kita untuk datang, maka Dia mengundang kita untuk mempercayainya sepenuhnya. Meskipun situasinya sangat tidak pasti. Tapi kalau Tuhan yang memanggil, kita harus berani melangkah. Jangan fokus kepada yang ketidakpastian. Jangan fokus kepada badainya. Tapi fokuslah kepada Yesus. Dan ketika Petrus hanya memandang kepada Yesus, ia berhasil berjalan di atas air. Memandang fokus terus-menerus kepada Yesus memperkuat iman kita. Menghindarkan kita dari kecemasan dan kehancuran. Saya mengajar pastoral ministry di kampus sekolah teologi. Saya bilang, saya diberikan mata kuliah ini untuk diajarkan karena pimpinan sekolah Alkitab memandang. Saya sudah 30 tahun menggembalakan jemaat. Pastoral ministry itu adalah pelayanan penggembalaan. Jadi Pak Heno kan pasti sudah ngerti caranya menggembalakan. Saya mengatakan dalam salah satu sesi yang saya ajarkan, bahwa untuk masuk dalam penggembalaan, engkau harus jelas mendengarkan panggilan Tuhan. Jangan karena melihat kalau nanti jadi pendeta hidupnya enak, kalau nanti jadi pendeta hidupnya serba dicukupi. Jangan. Itu kamu jangan lihat orang-orang yang seperti itu. Sebab melayani sebagai gembala sidang, kalau bukan karena panggilan, berdasarkan survei dan pengalaman, 5 tahun setelah engkau jadi gembala sidang, engkau akan meletakkan jabatan dan keluar dari pelayanan. Karena menggembalakan itu berat. Karena menjadi gembala sidang itu tekanannya sangat besar. Dan hidupnya belum tentu terjamin. Saya mengatakan itu dengan terus terang. Dan saya bilang, yang bisa menyebabkan kau bertahan menghadapi tekanan dalam pelayanan sebagai seorang gembala sidang, dalam menjalankan pastoral ministry, saya bilang, adalah panggilan Tuhan. Sebab kalau engkau berada di posisi tekanan yang paling kuat di bawah, dan engkau hampir melepaskan pelayananmu, engkau akan mendengar bahwa aku yang memanggil engkau. Aku yang akan memelihara, aku yang akan menguatkan, aku yang akan melindungi, aku yang akan mencukupi. Dan itu akan menyebabkan engkau tenang kembali. Jadi kalau Tuhan yang memanggil, engkau harus merespon, melangkah dengan iman. Sekalipun perjalananmu tidak pasti. Saudara-saudara, kalau saudara mendengar Tuhan sudah memanggil saudara, entah di bidang apapun, mulailah melangkah. Ada yang dipanggil sebagai worship leader. Ada yang dipanggil untuk melayani di bidang yang lain.
Sebab tidak semuanya harus khotbah, tidak semuanya main musik, tidak semuanya sebagai worship leader atau singer. Ada banyak kerja di ladang Tuhan. Dan kalau kita mulai melangkah, selalu ada saja saat kita melangkah. Tapi di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, yang kita perlukan adalah tetap melangkah. Sebab Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan bertanggung jawab dalam setiap apa yang kita kerjakan. Saya itu bersyukur semua worship leader WL di gereja kita itu mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ada 2 orang yang saya kenal dengan baik. Yang pertama Ibu Natalia. Anaknya itu diterima di sekolah yang bergengsi. Padahal mamanya melayani sebagai worship leader. Yang kedua, ada yang namanya Ibu Mita. Dua-dua anaknya, yang satu diterima di UI, yang satunya lagi diterima di Udayana. Semuanya dipelihara oleh Tuhan. Semuanya dicukupi oleh Tuhan. Kemarin saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Kita ngobrol-ngobrol, kita membicarakan soal pelayanan. Yang satu anaknya diterima di Singapura. Yang satu anaknya diterima di Amerika. Saya merasa ini hamba Tuhan sederhana, jemaatnya cuma sedikit. Kalau bukan Tuhan yang pelihara, nggak mungkin itu terjadi. Setuju nggak saudara? Orang itu harus berani melangkah dengan iman. Selanjutnya biarlah Tuhan yang ambil alih. Dalam hal bekerja, belajar melangkah. Saya suka bilang ini, langkah saja, lakukan. Tapi ini nanti gak jelas, melangkah dulu, nanti gak jelasnya nomor 2. Biar Tuhan yang menuntun kamu. Yang ketiga, saudara, terakhir. Iman itu selalu disediakan kesempatan bangkit dari kegagalan. Tuhan itu tidak pernah mengakhiri hidup seseorang tanpa memberikan kesempatan kedua. Dan kalau nanti diberikan kesempatan, orang harus berani bangkit dari kegagalan. Tidak ada orang yang gak pernah mengalami kegagalan. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami badai dalam hidupnya. Orang itu kalau mengalami badai, sekalipun laki bisa nangis. Sekalipun laki bisa meneteskan air mata. Karena badai itu menakutkan. Tapi firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita. Iman itu berani bangkit mengambil kesempatan dari kegagalan yang dialami. Mari kita membaca Matius 14 ayat 30 sampai 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin takutlah ia, maksudnya Petrus. Dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dia gagal berjalan di atas air. 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Maksudnya bagaimana? Maksudnya Tuhan tidak membiarkan. Dia mengulurkan tangannya dan memegang Petrus. Dan Petrus tinggal menyambut tangan Yesus. Mengambil kesempatan untuk kembali ke permukaan. Tuhan itu selalu mengulurkan tangan untuk menyelamatkan. Memberikan kesempatan. Memberikan anugerah. Bukan sekedar bantuan, tapi juga pelajaran. Bahwa engkau mendapatkan kesempatan lagi. Di dalam kegagalan dan kelemahan kita, ada kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Kita jadi mengenal siapa kita. Dan ternyata Tuhan itu tidak pernah tinggalkan dan Tuhan itu selalu memberikan kesempatan. Berapa banyak pria ketika menghadapi badai hanya bisa duduk dan tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Tapi di tengah-tengah kegagalan, badai yang membuat orang jatuh, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan ketika kita gagal. Ketika kita dalam kondisi yang kacau, kita melihat semuanya gelap, Tuhan justru siap memberi dan menolong dengan kekuatan yang baru. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja dengan nyata. Kalau saudara sudah mengalami kelemahan hari-hari belakangan ini, hari-hari terakhir ini, ingatlah selalu ada Tuhan yang akan mengulurkan tangan. Caranya ajaib, tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Kegagalan itu sebenarnya adalah kesempatan untuk belajar tentang kesetiaan Tuhan yang selalu ada dan memberikan pertolongan. Saya pernah mengalami, saudara-saudara, pada waktu COVID, gereja harus tutup. Saya itu susahnya luar biasa. Sampai kapan? Dan pemerintah terus melarang untuk kerumunan. Pemerintah melarang untuk rumah ibadah dibuka. Dan saya berpikir sampai kapan? Bukan cuma gereja yang harus dipertahankan, tapi juga ada karyawan, ada Pak Wahid, ada banyak staf yang harus mendapatkan bagiannya supaya bisa bertahan hidup. Ada kebutuhan gereja yang harus dicukupi, dibayar. Ada kebutuhan rumah saya yang harus juga dicukupi. Bagaimana caranya mengatur ini? Tapi di tengah-tengah keadaan yang sangat gelap itu, saya mengambil kesempatan untuk melangkah. Siaran dengan menggunakan HP biasa. Khotbah ala kadarnya. Tujuannya supaya iman jemaat dikuatkan, dikirim lewat WA. Saya tidak tahu berapa banyak yang bisa menerima itu. Tapi saya merasa bahwa saya dipanggil untuk memelihara jemaat. Maka di tengah-tengah keadaan yang gelap sekalipun, saya tetap adalah gembala sidang yang harus memelihara jemaat secara rohani. Ada orang yang telepon, saya kena Pak COVID. Sebentar ya, saya carikan obatnya. Obat nggak ketemu. Lalu kemudian ada teman yang nggak pernah ngobrol apa-apa. Lalu tanya, Heno, kamu perlu nggak bantuan obat-obat yang untuk jemaatmu yang sakit? Tiba-tiba dia kirim. Ada jemaat yang sakit hampir mati. Lalu mamanya dan istrinya bilang, anakku kena COVID ini, sekarang sudah dalam kondisi parah. Dokter bilang harus dapat suntikan ini, tapi saya sudah cari, se-Indonesia nggak nemu. Coba bayangkan, bukan se-Surabaya, se-Indonesia. Kalimantan ditelepon nggak bisa, Jakarta telepon nggak bisa, Surabaya habis stoknya nggak ada. Di tengah-tengah kondisi seperti itu saya bilang, oke, doa saya tak usaha ya. Saya mencoba membangkitkan keadaan jemaat. Saya telepon teman di Jakarta, dia bilang gini, rumah sakitnya mana Pak? Orangnya mana Pak? Tolong saya dikasih nomornya. Jadi keluarganya itu cuma berharap dapat 1 ampul. Tapi orang di Jakarta bilang gini, kamu harus ngambil 2, nggak boleh 1. 1 ampul itu saudara kalau di luaran harganya 50 juta. Harus ngambil 2. Tapi dia memberikan dengan harga khusus 14 juta begitu. Untuk 2 ampul dengan harga normal dari pemerintah. Diambil, ya sudahlah. Soal ini nyari nggak ada. Tapi aneh, yang barang se-Indonesia nggak ada, tiba-tiba ada. Dan dikirim langsung ke rumah sakitnya untuk kamar nomor
ICU berapa, langsung disuntikkan. Nyawanya tertolong. Ternyata satu ampul itu tidak cukup untuk membuat dia bangkit. Dan harus disuntik yang kedua. Baru keluarga itu sadar bahwa di Jakarta itu bukan meres dia. Yang di Jakarta itu tahu kalau cuma satu nggak cukup, harus dua. Saudara-saudara, orang harus berani mengambil kesempatan untuk bangkit dari kegagalan. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, saya mencoba. Saya sendiri sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi mencoba bangkit dari kegagalan di mana saya melihat ke depan. Gereja tidak tahu apa yang harus dilakukan, di mana papanya Jojo dipanggil Tuhan juga. Teman-teman pelayanan dipanggil juga. Kuswanto dipanggil Tuhan, Andre dipanggil Tuhan. Membuat saya jadi gelisah. Orang-orang yang saya kasih dalam pelayanan, tiba-tiba Tuhan panggil. Yohanes Tuhan panggil. Gereja sangat miskin, gak punya apa-apa. Tapi di tengah-tengah COVID itu, tiba-tiba Tuhan memberikan saya kekuatan untuk bangkit dari kegagalan dan mengambil kesempatan. Tiba Tuhan kirimkan orang yang gak kita kenal. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak pernah kebaktian di sini. Tiba-tiba bilang, saya sangat diberkati oleh khotbah-khotbah dari GBI Maranatha. Boleh enggak saya memberikan persembahan? Dan ternyata dia memberikan persembahan itu gila-gilaan. Sehingga kita mampu membeli semua peralatan yang kita enggak punya. Bisa beli kamera, bisa pasang apapun juga yang kita perlukan. Dan tiba-tiba satu persatu yang saya enggak pernah sadar. Ada anak yang bisa nge-shoot, ada anak yang bisa nyetel ini itu, ada Edi yang bantu semuanya. Saya berkata, selalu ada kesempatan. Gagal di satu hal, tapi Tuhan buka pintu yang lain. Hari ini kita melihat bahwa banyak orang yang sedang dalam badai, tapi justru pada saat itu saudara-saudara, orang diajar untuk berani percaya di tengah ketakutan menghadapi badainya. Yang kedua, melangkah dengan iman di tengah ketidakpastian. Jangan cuma diam, melangkah, lakukan sesuatu. Sebab Tuhan selalu menyertai kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita, selalu diberikan kesempatan supaya kita bangkit kembali. Saya yakin ada banyak di antara saudara yang bangkit dari kegagalan masa lalu. Dan kalau ada hari-hari ini, saudara yang sedang merasa sudah hopeless, gak punya pengharapan, selalu Tuhan memberikan kesempatan untuk melangkah.